Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G. Perkenalkan, saya Intiana Mesa tim 01. Saya Nova Diasmi tim 15. Saya Eko Dilaksa tim 04. Di sini kami akan merekomendasikan materi buku tentang perubahan sikap sebagai dampak dari komunikasi kesehatan. Jangan lupa disimak ya. Membahas tentang perubahan sikap sebagai dampak dari komunikasi kesehatan yang mencangkup bagaimana pesan kesehatan dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat. Komunikasi yang efektif berperan penting dalam mendorong adopsi perilaku sehat dan meningkatkan kesadaran isu kesehatan. Melalui kampanye yang terencana dengan baik, individu dapat lebih memahami risiko kesehatan dan manfaat dari tindakan pencegahan. Selain itu, media sosial dan platform digital juga dapat memperluas jangkauan pesan kesehatan, sehingga lebih banyak orang terlibat dan termotivasi untuk mengubah kebiasaan mereka. Dan ini adalah berikut beberapa aspek penting terkait perubahan sikap ini. Yang pertama, peningkatan kesadaran. Komunikasi kesehatan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan tertentu, seperti pentingnya vaksinasi, pola makan sehat, dan bahaya merokok. Ketika individu akan memahami tentang resiko dan manfaat terkait dengan kesehatan, mereka akan cenderung merubah sikap mereka. Yang kedua, perubahan pengetahuan. Informasi yang diberikan melalui kampanye dapat memberikan informasi baru kepada masyarakat, misalnya pemahaman yang lebih baik tentang penyakit tertentu dan cara pencegahannya dapat mengubah sikap seseorang terhadap tindakan pencegahan, seperti masyarakat akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, yang ketiga adalah pengaruh emosional, di mana pesan kesehatan yang disampaikan oleh ahli kesehatan atau komunikator yang menyentuh emosi, seperti cerita pribadi atau testimoni, dapat mempengaruhi sikap individu. Ketika orang tersebut merasa terhubung secara emosional dengan pesan tersebut, mereka lebih mungkin untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Yang keempat, yakni model perilaku, di mana komunikasi kesehatan seringkali menggunakan model perilaku untuk menunjukkan bagaimana orang lain berhasil dalam mengubah kebiasaan mereka. Contoh nyatanya itu bagi orang-orang yang berhasil dapat memotivasi di individu mereka untuk melakukan perubahan yang sama. Yang keenam, adanya dukungan sosial. Nah, dukungan sosial yang ini melibatkan dari orang-orang sekitar seperti teman, keluarga, dan lingkup terdekat kita, sehingga dapat memperkuat perubahan sikap. Ketika individu merasa didukung dalam upaya perubahan pada diri mereka, mereka akan cenderung lebih mudah untuk bertahan dalam perubahan mereka. Nah, yang keenam, adanya akses informasi. Kemudian akses informasi kesehatan melalui media sosial, contohnya aplikasi kesehatan dan sumber online lainnya, dapat mempengaruhi sikap seseorang. Ketika individu memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi yang akurat dan relevan, maka mereka akan lebih mungkin dan mudah untuk mengubah sikap mereka. Yang ketujuh, yakni keterlibatan dalam proses. Melibatkan seseorang atau masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan suatu program kesehatan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Ketika individu merasa terlibat, mereka lebih cenderung untuk mengubah sikap dan perilaku mereka agar nantinya dapat memberikan impact yang baik bagi orang-orang sekitarnya. Aspek yang kedelapan yaitu perubahan lingkungan, di mana komunikasi kesehatan yang disertai dengan perubahan lingkungan seperti kebijakan publik yang mendukung kesehatan juga dapat memperkuat perubahan sikap. Misalnya, kebijakan yang membatasi iklan makanan tidak sehat juga dapat membantu mengubah sikap masyarakat terhadap pola makan mereka. Aspek yang kesembilan yaitu evaluasi dan juga umpan balik.
Dengan mendapatkan umpan balik dari masyarakat tentang program komunikasi kesehatan juga dapat membantu menyesuaikan pesan dan juga strategi. Dengan memahami apa yang berhasil dan juga apa yang tidak, program dapat ditingkatkan untuk mencapai perubahan sikap yang lebih efektif. Aspek yang terakhir atau aspek yang ke-10 yaitu pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan tentang isu-isu kesehatan juga dapat membantu untuk menjaga perubahan sikap dalam waktu jangka panjang. Ketika individu terus mendapatkan informasi dan juga dukungan, mereka lebih mungkin untuk mempertahankan perilaku sehat. Kesimpulan dari penjelasan materi tentang perubahan sikap sebagai dampak dari komunikasi kesehatan adalah proses yang kompleks dan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dengan strategi komunikasi yang tepat, informasi yang akurat, dan juga dukungan yang memadai, perubahan sikap yang positif dapat dicapai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Perubahan sikap ini juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan juga budaya di mana individu itu berada. Baik, sekian penjelasan materi dari perubahan sikap sebagai dampak dari komunikasi kesehatan. Semoga materi yang kami sampaikan juga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman jangan lupa like dan juga komen.